Jalur domba anu asal garu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Kang Rifki Channel yang membahas tentang seputar domba Garut. Oke pemirsa, pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman kepada pemirsa, terutama kepada pemula, bagaimana cara memilih petet yang baik dan benar. Tentu saja kita sebagai pemula terkadang ini ya pemirsa, terkadang merasa dibohongi. Nah ini kebetulan saya berpengalaman pemirsa. Ceritanya saya membeli domba Garut dan dikasihlah domba Garut ceritanya. Ternyata ketika sudah besar tidak termasuk domba Garut, masuknya domba sayur seperti domba kacang. Karena kebetulan yang saya tahu dulu ya, domba Garut itu telinganya tidak ada pemirsa, tetapi ternyata domba silangan pun atau domba sayur ada yang telinganya bukan tidak ada tetapi kecil pemirsa. Nah, bagaimana cara memilih tips petet yang baik dan benar? Ikuti saja kisah selengkapnya. Let's go. Oke pemirsa, kali ini kita sudah berada di kandang dan kebetulan di sini ada petet salah satu unggulan di PDP si guru ini pemirsa ya. Dan sebagai gambaran untuk pemirsa agar bisa mempunyai domba Garut yang berkualitas, tentu saja kita sebagai pembeli harus teliti saat mencari indukan serta pejantan. Nah ini kalau kita mau mencari indukan dan pejantannya harus teliti dulu ya pemirsa. Jadi tidak semua domba Garut mempunyai kualitas yang bagus. Oleh karena itu kita jangan sampai salah bibit, jangan sampai salah memilih bibit ya jika ingin mencoba beternak domba Garut pemirsa. Karena kualitas indukan serta pejantan ini akan berpengaruh terhadap keturunan yang akan dihasilkan. Nah pemirsa ya, jadi jangan sampai kita tergiur dengan harga petet yang murah pemirsa. Karena terkadang dulu juga saya pemirsa kecolongan, murah, telinganya seperti ini, kecil pemirsa, disangkanya domba Garut dan ternyata ya seperti itu hasilnya pemirsa, tidak memuaskan. Nah jadi pilihlah domba yang super pemirsa ya, pilihlah domba yang super. Jadi jangan ternak yang biasa-biasa saja, jangan tanggung-tanggung walaupun harganya itu mahal, yang penting kualitasnya bagus pemirsa. Nah untuk memilih petet-petet yang bagus ini menurut pengalaman saya pemirsa ya, kita yang pertama cek dulu kesehatannya pemirsa ya. Karena kita tidak mau ketika membeli hewan atau domba Garut yang sakit pemirsa. Jadi kita yang pertama tipsnya adalah pilih petet yang sehat pemirsa. Nah bisa kita lihat dari gerak-geriknya. Nah seperti ini pemirsa, dari gerak-geriknya, kemudian dari bulu. Nah ini meskipun belum mandi ini ya pemirsa si kembar, tetapi bulunya terlihat mengkilap. Nah serta kemudian selain itu juga kita lihat dari sorot mata tuh pemirsa, tinggali tina sorot matana tajam ya. Biasanya
Kalau domba yang sakit ini akan terlihat belekan di sini pemirsa ya. Apalagi kalau kita membeli domba yang baru datang ya, atau misalkan di bandar-bandar pemirsa, domba yang baru datang belum dikarantina. Jadi itu harus hati-hati ya pemirsa. Kemudian yang selanjutnya, selain dari tadi ya, dari kulit, dari kemudian kesehatan, dari mata, yang selanjutnya adalah dari postur tubuh pemirsa. Nah, kita lihat, cari postur tubuh yang lurus. Tuh, lihat pemirsanya, lurus. Tuh, bokong besar pemirsa. Nah, ini salah satunya ya, bokong besar. Kemudian selain bokong besar juga kaki ya, kaki harus terlihat kokoh. Tuh, kaki harus terlihat kokoh, tinggali permisanya seimbang lah, cek orang namanya seimbang. Jadi badan jeung kaki seimbang. Kemudian yang selanjutnya kita harus bertanya ya. Jadi kata pepatah juga, malu bertanya sesat di jalan. Apalagi kalau kita sebagai pemula pemirsa, terkadang ya begitulah, suka ada saja ya yang membohongi kita. Domba Garut ternyata bukan domba Garut. Tipsnya adalah kita cari tahu dulu domba itu dari mana, atau istilahnya silsilahnya pemirsa. Silsilahnya dari mana, bapaknya siapa, kemudian indukannya siapa. Nah, baru di sana kita percaya bahwa domba itu adalah domba super. Karena domba pun pemirsa, untuk domba Garut ada yang kelas A, kelas B, dan kelas C pemirsa ya. Artinya untuk kelas A itu adalah domba yang benar-benar besar pemirsa, B sedang, dan C itu kecil untuk ukuran domba Garut. Tetapi itu tidak menjadi berpengaruh, karena untuk yang hobi di kontes pun banyak ya untuk domba-domba C. Nah, kebetulan ini pemirsa, domba saya ini bapaknya adalah B kecil pemirsa ya, dan indukannya adalah indukannya kelas A pemirsa. Jadi kemungkinan si kembar ini nanti akan ada yang di kelas B dan ada yang di kelas C. Kalau untuk yang ini pemirsa, kemungkinan akan di kelas B pemirsa ya, karena sudah terlihat meskipun ini adik kakak pemirsa kembar, tetapi kita lihat ya perbedaannya. Perbedaannya ini umurnya sekarang 2,5 bulan. Nah, lihat ya, ini sudah sebesar ini pemirsa. Kemudian yang selanjutnya pemirsa, pilih tanduk. Nah, ini tanduk pemirsa. Kalau untuk saya pemirsa, sukanya itu yang nangtung seperti ini pemirsa ya. Ini yang nangtung. Kemudian di ujungnya pilih yang ininya keluar pemirsa. Nah, jadi nantinya tidak akan ke sini. Nanti meskipun ini nyepet ya, tetapi tetap keluar. Ini keluar ya. Kebetulan untuk si Batara ini sendiri adalah tanduknya gayor pemirsa. Nah, kemungkinan yang ini juga karena bapaknya begitu, mudah-mudahan sama dengan bapaknya pemirsa. Kemudian yang selanjutnya tipsnya, pilih wajahnya yang kasep pemirsanya. Kita juga bisa melihatlah untuk wajah yang kasep ya, bisa kita rasakan bagaimana ciri-ciri wajah yang kasep dan agak garang. Nah, ini seperti ini pemirsa tuhnya. Ini kasep tuh. Ya pemirsa ya, ini yang ini mata riben nih. Ini ada ribennya sedikit ya. Nah, itu pemirsa ya, tips-tips untuk memilih domba. Yang pertama tadi, pilih kesehatan ya, jangan sampai salah pilih. Yang kedua pemirsa, cari yang menurut kita kasep pemirsa ya, karena kalau menurut saya kasep, untuk pemirsa belum tentu kasep ya. Itu. Yang selanjutnya, pilih yang lurus ya, yang lurus, bokong besar pemirsa ya. Kemudian kaki-kaki harus seimbang dengan badan ya, kuat.
Karena kalau untuk ini pemirsa, persilangan antara domba Garut dengan domba kacang ya, meskipun ininya besar tetapi terkadang si kakinya suka kecil pemirsa. Nah, kalau untuk jalur murni asli Garut pemirsa, nah ini ya, badan dengan kaki sama besar pemirsa. Kemudian yang tadi ya, untuk postur badan sehat sudah, dari wajah sudah, dari tanduk ya, ini saya sukanya yang seperti ini pemirsa. Nantinya ini akan gayor seperti bapaknya. Kemudian yang tidak kalah penting tadi, kita harus bertanya kepada ahlinya pemirsa. Minimal kepada orang yang akan menjual domba kepada kita ya, apakah itu domba dia milik sendiri, ternak sendiri, ataukah beli dari orang lain. Jangan sampai seperti saya dulu pemirsa ya. Oke ya, tadi sudah ya, sudah semua. Oke pemirsa, mungkin itu saja ya, sedikit tips cara memilih petet domba Garut keturunan murni. Jangan salah pilih. Semoga kita menjadi peternak yang sukses, peternak yang membanggakan bagi keluarga kita. Salam ngarit, salam ternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.